Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konten bermanfaat, konten menghibur, dan konten sindiran pemerintah ya. Enggak, maksudnya mengkritik, bukan mengkritik, menasihati. Jadi tema kali ini adalah tentang membahas kisah pelacur yang masuk surga ya. Aneh ya, kok pelacur kok masuk surga ya? Ada kisahnya, ada ceritanya juga ada, dan akan terus ada. Jadi emang sudah dituliskan di sejarah, di hadis-hadis, dan di kitab-kitab Injil juga ada ya. Zaman Nabi Musa ada. Jadi yang pertama adalah di ini ya, hadis Bukhari, di buku hadis Bukhari dan Muslim 3321, Muslim 2245. Jadi hadis sahih ini ya, Bukhari Muslim. Jadi dua-duanya ada. Jadi kisah ini waktu Bukhari Muslim tentang seorang pelacur yang melewati anjing ya. Anjing yang kehausan pengen minum. Jadi dia menunggu orang yang memberi minum ya di gurun pasir gitu kan. Jadi datanglah pelacur itu. Pelacur yang juga sama-sama haus. Mungkin semalam habis berapa ronde ya, nggak tahu lah. Jadi dia tidak ada ember ya, zaman dulu tidak ada ember. Jadi sumur aja, nggak ada timbanya. Maka dia melepas sepatunya ya. Jadi zaman dulu tuh sepatunya itu menggunakan kulit ya, sepatu kulit. Jadi sepatu kulit, jadi dia bisa buat ini ya, menampung air. Akhirnya diikat sepatu itu dan mengambil air dan memberi air itu untuk anjing ya, anjing yang kehausan itu. Diminumlah anjing itu dan terasa hilanglah hausnya anjing itu. Nah, kemudian ceritanya sampai di situ, bla 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 bla, mungkin tidak tahu ya. Cuman ini hadis sahih ya dari Bukhari dan Muslim bahwa pelacur ini masuk surga. Kok bisa? Pasti banyak yang menolak. Jadi mungkin ekspedisi atau kita secara bijaksana ya, mungkin pelacur ini terpaksa hidupnya, atau ya zaman dahulu, zaman ini zaman Nabi Musa ya ternyata ya. Jadi kisah Bukhari Muslim ini tentang pelacur yang masuk surga ini, dia mungkin suka menolong ya, mungkin keadaan yang kita tidak tahu ya, keadaan manusia. Jadi diceritakan bahwa pelacur ini masuk surga gara-gara memberi air minum kepada anjing ya, anjing yang kehausan, bukan anjing peliharaan ya. Jadi begitu ya, bisa dianalogikan karena jika menolong orang yang membutuhkan, maka kita akan dimudahkan ke jalan surga ya, meskipun pelacur. Jadi pelacur ini mungkin meninggal terus masuk surga ya, kayaknya enak banget. Enggak, jadi kehidupannya mungkin berat, mungkin kalau enggak melacur enggak makan. Kita udah tahu Allah alam ya. Jadi udah dituliskan ya, jadi enggak semua pelacur masuk surga, enggak. Jadi bukan begitu pemahamnya, ada gitu kan ceritanya. Jadi pelacur itu tetap masuk neraka karena berzina, kecuali bertobat. Jadi hukum melacur itu memang dosa ya, karena menjual diri, tetap hukumnya sama. Cuman ada ada pengecualian, ada orang-orang yang masuk surga gitu kan, sama semuanya. Dan di Injil Yohanes juga diceritakan, jadi kisah wanita pelacur ya, yang dirajam oleh orang-orang Yahudi ya, ahli kitab. Maka dipanggillah Nabi Isa alaihissalam ya, untuk membunuh. Jadi Nabi Isa itu suruh membunuh kan. Ini bunuh nih, ini pelacur ini, ketahuan. Atau jadi orang Yahudi itu suka ini ya, membuat hukum-hukum baru ya tanpa perintah dari Nabi Isa ya. Jadi dulu waktu zaman dulu tuh emang suka ngatur-ngatur tuh Yahudi tuh. Nah, pada itu udah dilemparin tuh, udah digebukin, lalu mau dibunuh. Lalu Nabi Isa bilang begini, alaihissalam ya, barang siapa yang ingin merajam, melempari pelacur ini dengan batu, maka yang wajib merajam adalah orang yang suci, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak melakukan dosa perzinahan. Pas kayak gitu nggak ada yang berani melempar ya. Jadi wanita didiamkan, bingung, soalnya kalau Nabi udah mengatakan hal semacam itu, maka sudah
artinya hukum ditetapkan kan. Jadi wanita pelacur itu tidak dilempar ya, karena ternyata yang melempar itu pendosa semua, artinya pezina semua. Jadi nggak dilempar. Terus Nabi Isa mengulurkan tangan kepadanya, bertobatlah dan jangan lakukan lagi, pergilah dari sini gitu kan. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Jadi Nabi Isa itu nabi paling penyayang ya, ternyata lebih kasih sayang lebih banyak. Jadi tidak akan membunuh, tidak. Jadi dia selalu mengambil solusi yang lebih baik ya. Bahkan dia tidak ada melakukan perang Nabi Isa alaihissalam. Cuman sayang sebentar. Jadi Nabi Isa diangkat umur 32 ya. Masih muda sekali Nabi Isa. Dan terus kisah wanita yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad ya. Jadi ada kisah pelacur yang ini ya, apa namanya, dirajam tapi masuk surga ya. Jadi ini wanita pertama ya yang dirajam pertama kalinya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah memberitahunya untuk pergilah, diusir. Jadi Nabi Muhammad enggan untuk membunuhnya gitu kan, cuman diam. Akhirnya datang lagi kembali itu ingin menghapus dosanya. Dia merela dirajam. Ya udah, tunggulah sampai bayinya lahir. Jadi sampai setahun ya, bayinya sudah lahir, disusuin. Nah, datang lagi, saya ingin masuk surga ya Nabi. Ya udah, Nabi terus apa namanya, langsung mengikat bajunya rapat, lalu menguburnya untuk dilempari batu ya. Jadi Nabi ngomong, oh jadi wanita pelacur ini ingin berhenti, ingin masuk surga, maka barang siapa yang akan merajamnya maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka dilempar, blak. Dan yang paling besar batunya adalah Umar bin Khattab. Blak, langsung mati, meninggal. Jadi itu pembunuhan secara sadis pertama ya di zaman Nabi Muhammad SAW, yang dirajam. Jadi pelacur ini, pezina ini memang benar-benar ini ya, jadi mengakui terlalu banyak dengan laki-laki lain dan ingin masuk surga, maka dia meminta Nabi untuk minta ampunan, bertobat. Padahal dia juga tidak dirajam juga, insya Allah, maksudnya ada hal yang cuman dia pengen ikut hukum dengan Nabi gitu kan. Maka Nabi bersabda bahwa ini adalah sebaik-baik dari bertaubat yang dicintai Allah. Jadi apa namanya, lebih baik, dianggap ini sangat sedih sambil menetes air mata ya. Terus Nabi Muhammad menyalutkannya dan mendoakannya agar masuk surga. Jadi pelacur ini masuk surga ya meskipun dirajam. Jadi hukum sampai sekarang ini belum ada ya hukum rajam. Di Arab juga sedikit ya, karena terlalu ini ya sadis. Cuman ya itu jalannya ya. Ya Allah alam ya, jangan sampai ya sadis. Yang terakhir ya, ada 4 pembahasan wanita pelacur yang masuk surga ya. Jadi hanya 4 saja ya. Mungkin ini hanya sebagai contoh ya, jangan ditiru ya. Jadi wanita pezina yang masuk surga pada zaman Nabi Musa adalah Mukodima ya, kurang tahu namanya. Cuman dia meminta ampunan kepada Nabi Musa, datang langsung. Terus ya Nabi Musa, ampunilah dosa-dosaku, saya telah berzina, saya telah membunuh anak-anak hasil zina saya. Terus Nabi Musa mengusirnya, pergilah kau tidak diampuni ya, sambil menangis seduh-seduh. Jadi dia tuh udah datang berapa kali ya kepada Nabi Musa alaihissalam, diusir lagi karena dosanya sudah terlalu banyak, melacur, membunuh bayi-bayinya ya kan. Karena ya mungkin sudah zaman pada itu emang pelacuran sangat banyak ya. Cuman kan ini yang benar-benar ingin bertobat, maka sambil menangis terseduh-seduh, pelacur ini sangat sedih sini karena dia tidak mau masuk neraka ya. Lalu turunlah malaikat Jibril lah kepada Nabi Musa, mengingatkannya bahwa, hai Musa, sesungguhnya wanita itu bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang meninggalkan sholat. Dia lebih baik
dosanya bisa diampuni daripada orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi pas waktu itu Nabi Musa langsung mencarinya kan, untuk bahwa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, malah dia sudah meninggal ya. Sudah meninggal dunia karena stres. Ya demikianlah cerita tentang pelacur yang masuk surga ya. Jadi ada harapan jika yang pernah melacur, pezina, jadi bisa diampuni ya. Jadi dosa ini meskipun tergolong dosa besar dan ada hukum konsekuensinya rajam ya kan, jadi masih bisa diampuni ya meskipun tanpa rajam. Jadi di Indonesia tidak berlaku ya, apalagi semacam Jule ya. Jadi sudah menikah, sudah punya anak, selingkuh lagi, itu kalau di syariat Islam harus dirajam. Cuman di Indonesia tidak diberlakukan ya rajam itu, karena tidak berkeprimanusiaan, karena harus membunuh. Jadi demikianlah saya yang sampaikan ya, mungkin bisa dipahami dan jangan disalahartikan ya, karena saya itu bukan tokoh ulama, hanya YouTuber. Ada pertanyaan? Ya mungkin ada pertanyaan, ada. Jadi setiap pelacur itu masih terbuka jalannya untuk bertobat ya, jika ingin bertobat tanpa harus dirajam juga. Insya Allah kalau kita menutupi keburukan kita dengan kebaikan pasti akan diampuni, kecuali kita berbuat musyrik ya. Jadi kalau musyrik tidak bisa diampuni ya, karena pelakunya harus benar-benar bertobat. Assalamualaikum.